selanjutnya, tapi ini final kecepatan Cijel. Karena udah kayak grand final, semua tim dari berbagai grup ada di sini. Karena memang ini bisa dibilang salah satu contender atau kontestasi yang paling mengerikan, di mana grup Yellow dan juga grup Green langsung dipertemukan di hari pertama survival stage. So, ini dia untuk match pertama kita, Sunhawk. Selamat menyaksikan untuk semuanya. Pesawat sudah mengudara saat ini, datang dari area atas. Cepat sekali harusnya Alter Ego akan turun, tapi yang menjadi pertanyaan apakah GG atau Gladiator kembali akan menantang Alter Ego di Pulau A, atau justru akan ada pertemuan-pertemuan lain, karena banyak sekali media yang sudah memprediksi drop zone dari masing-masing tim. Saya juga mencatat di bootcamp seperti yang sudah saya katakan di hari terakhir grup Yellow, bahwa banyak tim yang sedang berdoa mereka tidak ketemu oleh tim lain di babak ini. Tapi apa daya, Reject harus bertemu dengan Influence Rage, karena Influence Rage juga turun menuju survival stage dan ada di bootcamp. Justru yang mendapatkan bootcamp adalah Influence Rage. RC-nya geser sedikit menuju ke pertigaan yang harusnya dimiliki oleh Bigetron. Bigetronnya geser lagi menuju ke Sahme. Ya, memang tercatat ada 4 hot drop untuk di Sunhawk, di mana dari grup Yellow dan grup yang dipertemukan, dan salah satunya ada Paradise Resort. Tanpa berlama-lama langsung saja ada baku hantam terjadi di Plaskia bertemu dengan The Xavier. Memang ini sudah menjadi dendam masa lalu yang begitu lama, terjadi terus-menerus, dan akhirnya mereka dipertemukan kembali untuk di Paradise. Belum ada yang hilang dari map Sunhawk sejauh ini. Sejauh mata memandang masih ada penyelamatan yang bisa dilakukan dari salah satu pemain The Xavier. Tapi yang pasti, dengan awareness tingkat tinggi, mereka sudah saling tahu, saling paham satu sama lain kalau memang hot drop Paradise akan menjadi yang utama untuk di Sunhawk. Ini juga yang kemarin sempat saya bahas bersama dengan Bro Pasta saat di hari terakhir grup Yellow, di mana saat DK akan menuju ke babak survival stage, berarti mereka harus menerima kenyataan mereka akan berhadapan bukan oleh GE lagi, karena GE sudah tidak ada di sini, tapi oleh tim dari grup yang berbeda, yaitu Xavier yang memang sudah sangat terkenal berada di area Paradise. Tapi DK sudah sangat siap karena mereka ngetes GE terus-terusan di tempat ini, dan buktinya DK yang lolos bukan GE yang lolos. Benar, itu dia sebabnya mereka masih ngotot aja untuk bisa mendapatkan Paradise Resort. Mereka menginginkan memaksimalkan pastinya untuk dari Paradise Resort, tapi terpantau kalau kita lihat dari pergerakan DK atau Deep Plus Kia, kali ini mereka disengage dari Paradise Resort. Mereka nggak mau berlama-lama karena pastinya mengingat dari zona menuju ke arah bagian selatan 280 meter jarak tempuh yang harus mereka lalui. Mereka pastinya bakal berusaha untuk mencari scrappingan area juga untuk bisa menambah kembali resources dan utilities mereka. Sementara kalau kita bahas kembali dari hot drop, bootcamp ditinggalkan seperti tadi udah dibahas oleh Sanskui, yang memilikinya adalah Influence Rage, lalu juga Quarry. Sebenarnya harusnya ada Persija EVOS bertemu dengan Rook, tapi tadi gue nggak terlalu ngeliatin sih untuk dari area Quarry-nya sendiri. Dan untuk dari Camp Alpha sepertinya dari Alter Ego cukup nyaman ya, tinggal gimana caranya mereka rotasi ke arah bagian selatan, Sanskui. Menjadi cukup menarik kalau kita membahas tentang Influence Rage, tim asal Brazil, dan juga Roh, tim asal Maroko, karena dua tim ini dianggap Zuxi sebagai dua tim paling kuat di grup Yellow berhadapan dengan grup Green. Dan dua-duanya saat ini sedang terlihat di awal match kita yang pertama. Di sisi lain kita juga menyaksikan ada Reject yang sedang berlari-lari. Sangat disayangkan memang Reject tidak bisa ditemani oleh Bino Strom, tim asal Jepang yang lain yang harus segera pulang ke Jepang. Dan Reject adalah salah satu tim yang juga diprediksi oleh Bro Pasta bisa bermain dengan cukup baik. Itu adalah prediksi yang sebenarnya cukup mendasar. Ada alasannya yang bisa saya tangkap, karena Reject bermain dengan begitu late game di saat grup Green bermain di sana. Tapi memang poinnya nggak cukup untuk langsung ke grand final. Mereka harus menerima kenyataan ada di sini. Tapi kalau menurut gue pribadi, dari Reject dengan hanya diberikan 6 match ya, ini bakal sulit sih sebenarnya buat mereka. Mengingat apa yang terjadi di kemarin hari, mereka baru panas sekitar hari kedua atau hari ketiga, baru mereka ngangkat banget. Tapi kalau misalkan hanya 6 match saja, atau bisa dibilang 12 match ya secara total, gue nggak tahu ya. Mereka cukup nggak nih waktunya untuk manasin mesin yang mereka punya untuk Reject sendiri, Sanskui? Ya, dan juga tadi sempat sedikit ngintip kita menuju keadaan dari Bigetron di Sahme, apa yang terjadi, dan saya sempat membaca adanya Superboy yang kembali dimainkan. Dan kita melihat saat ini Arthur Riz melakukan tembakan, tapi ada balasannya terlalu sakit. Tembakan lanjutan juga terjadi di sana. Meku ditembak, knockdown di sana terjadi kembali. Matic sangat low HP-nya, tapi dia berada di sisi bukit yang berbeda sehingga tidak bisa untuk dijangkau. Justru Matic yang bisa mendapatkan satu lagi pemain, atau justru pemain yang tadi sudah knockdown menjadi confirm elimination. Last man standing yang pastinya sulit sekali keadaannya. Reyes sudah mulai datang menuju ke area pertempuran. Dia turun karena ada sedikit kecelakaan yang harus dia hadapi, tapi terus berlari dan berlari pemain
pemain dari GG. Dan kita masih penasaran apa yang bisa dilakukan oleh sisa pemain yang ada di saat revive sedang terjadi. Kitsune kembali dibangkitkan kali ini. Utility tak ada henti-hentinya. Ini adalah percobaan yang kedua dilakukan oleh Reyes menuju ke arah yang tepat. Tapi apakah jaraknya tepat? Ternyata belum bisa melukai pemain dari GG di saat mereka sedang ingin coba recovery. Tapi Tixi tidak bisa bertahan karena Big Milo melakukan tembakan dengan sebuah KBZ saat ini. Melakukan tembakan dari area bebatuan, memanfaatkan ada sebuah batu sebagai pijakan. Kitsune hanya menunggu saja. Big Milo sudah ngeflank dan ini sebagai sebuah strategi jangkar yang dilakukan oleh pemain dari tim Queso. Menarik apa yang kita lihat, strategi jangkar di mana mereka semua mengepung juga, mengelilingi pemain-pemain dari G Gladiators turun ke arah bagian bawah. Bakal langsung dihantam saja pemain-pemain dari G Gladiators. Kitsune down. Masih ada yang lain lagi, masih dicari, bakal langsung di-end begitu saja oleh seorang Reyes. Dan bahkan Papi Potro sudah memasak sebuah nades yang cukup matang. Dipretelin semua satu persatu G Gladiators. Tak berdaya, tim Special Invitation yang akhirnya berhasil untuk masuk ke survival stage tidak memiliki waktu bermain yang lama di Sunhawk. Mereka langsung dilumat habis oleh tim Queso yang kemarin sempat kita lihat mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner dan melakukan perayaan Jude Bellingham. Itulah yang Bali akan terlihat nanti. Tapi di sisi lain, tim yang juga datang dari Eropa, Mad Bulls, tak ingin ketinggalan. Mereka juga ingin mencoba menghentaskan tim dari regional Amerikas, pemain-pemain dari Queso. Mereka datang dari Chile dan kita kembali menuju ke arah Influence Rage. Saya cukup penasaran keadaan dari Alter Ego karena Alter Ego belum tersorot sama sekali. Begitu juga dengan PJEV yang belum tersorot. Hanya Bigetron yang tersorot sedikit dan kembali saya katakan Yuhai bermain. Sebagai fans Yuhai nomor 1 di Indonesia, saya sangat mendukung Yuhai untuk bermain kembali. Dan kita akan lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Yuhai. Jangan sampai diganti. Saya tekankan Yuhai jangan sampai diganti karena saya fans nomor 1 Yuhai. Saya sangat tidak ingin Yuhai diganti saat bermain di survival stage kali ini. Jangan ketawa Cijel, saya mendengar ketawa Anda. Bagus. Saya suka penekanannya seperti Matt Frozen yang langsung menekan saja kepada pemain-pemain tim Queso. Tegas, sangat tegas sekali apa yang kita lihat. Dan bahkan mungkin bakal dicari kembali pemain-pemain dari tim Queso dibuat tidak bisa melakukan penyeberangan. Lihat, dari area jembatan Ruins. Kesulitan sekali dari pemain-pemain tim Queso, bahkan dari seorang Reyes pun perlu melakukan sebuah pergerakan solo menggunakan motor. Satu-satunya harapan, satu-satunya harta terindah dari seorang Reyes selain keluarganya. Ditinggalkan sajalah pemain-pemain yang lain. Karena kalau ditungguin pastinya akan menjadi beban. Jadi mau tidak mau dari tim Queso sebagai pemain terakhir harus mengupayakan apa yang bisa dilakukan. Sementara kita bakal bergeser kembali menuju ke arah Melise dan IHC. Sebelum bergeser menuju ke arah Melise dan IHC, memang sebagai teman dari salah satu fans nomor 1 Superboy atau Yuhai, kita beritahukan info lagi untuk survival stage line up. Bigetron Esports sudah memposting bahwa yang akan bermain hanya Lapar, Superboy, Genfos, dan juga Satarless. Jadi sepertinya dari Kenan dan juga Boy Chill akan diistirahatkan terlebih dahulu. Dan juga kalau kita lihat terakhir postingan di hari kemarin sore, saya melihat story dari Satarless. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada sosial media. Berarti fokus 100% Bigetron untuk menghadapi match demi matchnya. Dan kita melihat ada sebuah tembakan dilakukan spray down yang berhasil dari Gatlas untuk mendapatkan satu pemain dari Melise. Tim asal Turki yang diharapkan oleh publik Turki bisa kembali ke Turki sebagai grand finalist. Bukan sebagai penonton, tapi apa daya. Justru tidak sesuai dengan harapan. Pemain mereka sudah tumbang. Satu di sana, hanya menyisakan 3 saja. Kalau Melise bisa sampai ke grand final, pastinya jumlah penonton di grand final akan lebih besar lagi, akan lebih banyak lagi. Karena informasi terakhir yang saya dapatkan dari Instastory PUBG Mobile Esport Turki bahwa tribun S2G sudah sold out Cijel. Kelas sekali. Memang kalau tuan rumah nggak ada obeng. Tapi oh my god, Elimination Feeds menunjukkan Okta langsung mengeliminasi satu nyawa pemain dari Bigetron Red Villains, yaitu Superboy. Belum terlalu lama waktu bermain dari Superboy, hanya sampai ke stage 2 saja. Gue nggak tahu pertemuannya terjadi di mana, ternyata di area bantai. Dan nampaknya saling meng-lockdown satu sama lain. Tidak ada pergerakan commit yang dilakukan, tapi bahkan ada sebuah utility throw dari seorang putih itu tarik mundur ke arah bagian belakang. Gue harapkan mereka semua tidak komit untuk fight. Tapi yang namanya competition is a competition. Jiwa kompetitif nggak akan bisa dirundung. Mau tidak mau kita melihat bagaimana pemain-pemain dari Bigetron Red Villains masih berusaha untuk mencari saja informasi yang dikumpulkan. Tapi kalau kita lihat pergerakan dari Alter Ego, sepertinya mereka disengage, Sanskui. Mundur terlebih dahulu
keputusan yang cukup bijak diambil oleh pemain-pemain Alter Ego, tidak terlalu memaksakan diri untuk fight di sana. Kita kembali berpindah menuju tempat yang berbeda. Lamborghini melakukan tembakan kepada Neos dan Neos tumbang. Xavier kembali mengancam di Sunhawk, bahkan dua pemain akan segera menjadi makanan. Laba-laba asal Vietnam dengan jersey terbaru, dan saat ini betul saja dua elimination sudah dikumpulkan, tapi tercatat setidaknya ada dua tim yaitu BF dan juga Xavier yang masih terselimuti oleh Blue Zone. Iya, karena memang ini masih Blue Zone stage kedua, jadi kemungkinan pertimbangannya adalah mereka bakal nebein aja Blue Zone ini. Tapi sementara waktu kita melihat bagaimana dari IHC akan berusaha untuk nge-push kembali pemain-pemain dari Melissa Esports. Gutless down, tapi masih ada Alex di depan sana akan berupaya untuk menahan teman-temannya. Tapi lagi-lagi granat dari seorang Poser Connect. IHC rontok satu persatu, tidak berdaya. Kesulitan sekali mereka untuk bisa menghantam body system dari Melissa Esports. Dua pemain dari IHC tidak berdaya saat ini, harus merangkak mundur. Butuh waktu pastinya. Sama halnya juga dengan Melissa, saling bertukar utility satu sama lain. Masih diberikan pressure juga dengan beberapa molotov. Tapi melihat dari Melissa, mereka tidak gentar. Mereka masih mencari informasi kembali, Sanskui. Saya paham kenapa Alter Ego tadi tarik mundur, karena ternyata circle-nya tidak berada di area Bigetron. Justru circle-nya ada di Alter Ego saat ini. Tembakan dilakukan kembali oleh Poser. Satu pemain berhasil untuk bisa mendapatkan knockdown lanjutan. 3 akan menjadi kumpulan elim untuk Melissa di sini. Inilah dia yang diharapkan oleh publik Turki. Tapi mereka juga harus terus ngegas di sisa match yang ada. Kita menunggu apa yang bisa dilakukan oleh PJEV, karena salah satu tim Indonesia yaitu PJEV berada di area dalam dari zona. Yang cukup jauh dari zona adalah Bigetron dengan 3 pemain tersisa. Ya, kalau kita lihat dari bagian manpower sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan ya dari pemain-pemain Indonesia. Karena bisa dibilang masih ada 75% manpower ke atas. Sementara tim-tim lain yang akan bertemu di bagian bibir zona terlebih dahulu. Tadi kita melihat IHC bertemu dengan Melissa, tapi sekarang bertemu kembali Quest dengan Influence Rage. Tapi Elimination Feeds menunjukkan kembali pertemuan antara Bigetron Red Villains dan Alter Ego sepertinya tidak terelakkan. Tapi kamera bakal fokus menuju ke arah Quest dan juga Influence Rage yang masih ngotot satu sama lain. Influence Rage perlu melakukan push menuju ke arah pemain-pemain Quest. That's why makanya terus-menerus dilemparkan utilities demi utilities, bahkan sebuah pressuring fire menuju ke arah satu pemain dari Quest Esports. Tidak bisa melakukan banyak hal dan bergeser menuju ke arah Alter Ego dan Bigetron. Satskui. Inilah dia Satarles yang datang dengan sebuah DBS. Lapar pun bersiap di area atas. Ada kali 6 yang dia miliki. Dia melihat ada Potato yang sedang berenang. Tembakan langsung dilakukan. Patalang dimiliki oleh pemainnya satu ini. Bahkan Rosemary juga terpantau di sana, berada di area bebatuan. Harus fokus untuk menyeberang sebenarnya pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi jegalan Bigetron membuat hal ini sulit. Bahkan Okta tertangkap oleh seorang lapar dengan Aib yang begitu lengket tadi menuju menghujam tubuh dari seorang Potato atau Okta. Dan kita melihat Rosemary tidak ingin ketinggalan, tapi apa daya lapar kembali melakukan sebuah aksinya dengan begitu ganas. Satu persatu ditumbangkan. Genforce pun tak ingin ketinggalan. Alter Ego dalam bahaya. Alter Ego ingin dilumat oleh Bigetron. Tembakan kembali akan segera terjadi. Jump shoot bisa dilakukan oleh lapar karena dia sangat percaya diri. Bahkan sudah digunting dari dua area yang berbeda. Selesai Alter Ego, Rosemary pulang. Semuanya pulang. Bigetron menang, tapi sangat lagi-lagi kita menyayangkan hal tersebut terjadi karena rotasinya berada di jalur yang sama. Alter Ego ingin keluar dari jegalan Bigetron. Mereka kabur, tapi Bigetron mengejar dengan begitu cepat. Tidak terelakkan, itulah yang mungkin bisa kita katakan. Karena satu jalur, one way, dan tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan kalau kita lihat memang pergerakan dari Alter Ego itu kayak udah pergerakan mati kan. Itu dead end banget. Nggak banyak yang bisa dilakukan pastinya kalau lagi berenang di dalam perairan. Dan bahkan tadi hanya menyisakan seorang Fnatic saja yang posisinya udah ketahuan banget sama pemain Bigetron Red Villains. Dan itu adalah hal yang harus dilakukan oleh pemain dari Bigetron Red Villains. Karena lihat pergerakan mereka dari selatan, mereka harus melakukan penyeberangan. That's why mereka clearing area arah jam 6. Bergeser melihat menuju ke arah tengah. Zona mantul kembali. Persija EVOS mendapatkan golden spot. Itu adalah compound yang enak banget, nyaman banget. Mereka sudah tempati sedari tadi. Tidak banyak yang mengganggu mereka karena dari tadi kamera juga terus-menerus fokusnya ke arah tim yang lain. Persija EVOS terpantau baru mengumpulkan satu elimination point saja. Masih lengkap dengan 4 manpower-nya dan mereka punya rumah untuk mereka singgahi. Setelah menghadapi AE, Bigetron mau tak mau harusnya berhadapan dengan Sam9 dengan Manparang di dalamnya, karena Manparang terpantau dimainkan di match pertama survival stage. Ini sebuah pilihan yang nampaknya tujuannya untuk nge-up mentalitas dari pemain Sam9. Kita tahu Manparang sebagai legend di Malaysia dibutuhkan untuk mengangkat mentalitas dari pemain-pemain Sam9 yang rata-rata masih sangat belia, masih sangat muda. Dan
Kita lihat nanti saat bertemu dengan Bigetron apa yang bisa dilakukan oleh pemain Sam9. Tapi Bigetron memilih jalur yang berbeda. Saya kira mereka akan ke kanan. Ternyata mereka lebih memilih merapat ke area PJEV di kiri. Oh my god, karena mungkin ada beberapa pertimbangan menurut mereka. Beberapa rotasi-rotasi atau pemilihan-pemilihan jalur rotasi yang membuat mereka harus ke kiri dan ke kiri. Tapi sementara waktu, belum ada pertemuan antara mereka. Masih menuju ke arah reject yang sebentar lagi akan masuk dari arah jam 9. Kelihatan di depan sana, terlihat harusnya oleh seorang Federal bakal langsung ditembak saja sebuah tembakan. Happy birthday! Mendapatkan 2 pemain, 1 klip saja yang dibutuhkan oleh Federal dan bahkan Federal pun tidak down sama sekali. Maju tak gentar, Influence Rage akan berusaha untuk mengkontes kembali pemain-pemain dari Reject yang tidak sadar, tidak aware dengan keberadaan sekitarnya. Sarah berusaha untuk memberikan counter tapi tidak cukup karena bakal langsung dibayarkan kembali oleh seorang Kaioski. Hanya menyisakan duelo seorang diri saja dengan low health. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang duelo karena Kaioski bakal langsung screening out, disisirin pemain-pemain dari Reject. Kelihatan tidak ada waktu untuk bertahan. Reject pulang tanpa membawa pulang poin. Pulang dengan tenang, dengan damai nampaknya dialami oleh pemain-pemain Reject 0 poin. Di saat tim-tim lain yang pulang sudah dapat minimal 1 poin, baru Reject aja yang tidak mendapatkan poin sejauh ini. Para Jin kembali ditumbangkan. Ada fight dengan pemain dari Xavier di sana. Kita akan lihat di atas bukit sudah mulai terpantau, tapi For Yudo tak ingin ketinggalan. Pemain yang tadi sudah tumbang menjadi confirm elimination, dan inilah dia yang tidak ingin kita lihat kembali. Tapi kenyataan berkata lain, PJEV sangat dekat dengan Bigetron dan mau tak mau mereka harus baku tembak. Mau tak mau harus ada pembukaan utility yang terjadi karena memang circle-nya berada di area PJEV. Tinggal menunggu PJEV atau Bigetron yang menang. Siapa yang dapat tempat tersebut, mereka yang kemungkinan besar akan mendapatkan WWCD karena itu adalah satu-satunya compound yang ada di circle. Ya, golden spot. Itu adalah spot primadona yang pasti bakal diincar dan direbut. Sementara kalau kita pantau sepertinya sudah ada beberapa kontak mata yang terjadi antara Persija Evils dan juga Bigetron karena terpantau dari HP bar-nya tadi sempat ada yang terkikis dari pemain-pemain Bigetron Red Villains. Tapi kalau kita ngomongin dari posisi jumlah 4 melawan 3, bukan hal yang baik untuk Bigetron. Tapi siapapun yang menang sebenarnya gue gak ada masalah karena dua-duanya tim dari Indonesia. Cuman kenapa harus bertemu di stage kelima seperti ini? Ini udah gak ada jalan lain, Sanskui. Mau gak mau harus dihadapi oleh mereka. Itulah kenyataan. Memang itu yang menjadi takdir dan harus dihadapi dengan begitu gagah. Kita masih terus memantau KibiZ yang dipaksakan. Kita tahu KibiZ pastinya tidak senyaman M4. Bahkan menurut saya tidak senyaman Scar L. Masih mending pakai Scar L, tapi tetap saja bisa memberikan hit. Bukti bahwa Kenny memiliki empower yang tidak kaleng-kaleng. Dari pemain Malaysia ini hanya 1-2 peluru saja yang dilontarkan. Saat dia menembakkan 1 peluru, dia juga kena 1 peluru yang harus diperhatikan oleh Kenny. Beruntung helmnya level 3 tadi. Lapar bersama dengan Bigetron sudah sangat merapat. Yang masih memiliki PR adalah DK. Osal tadi terpantau akan terselimuti oleh Blue Zone sesaat lagi. Sudah mengendap-endap, sudah ada tas yang dicopot bahkan dari seorang Genpos. Entah apa tujuannya, tas sudah dicopot di circle yang kelima. Dia yang copotin tas, jantung gua yang copot, bukan tasnya yang copot. Deg-degan banget kalau kita lihat posisi mereka. Tapi belum ada inisiasi antara Bigetron dan Persija Evos. Kita akan bergeser menuju ke arah jam 12. Influence Rage, lagi-lagi mereka menginginkan korban-korban jiwa. Ada Mad Bulls yang akan menjadi incaran mereka. Begitu sulit, Frozen sudah ter-take down, bahkan Lau juga ter-knockdown. Belum adanya lagi fight yang berlanjut, tapi ternyata yang berlanjut adalah di Plaskia bertemu dengan Rook di arah jam 3. 3 tim begitu berdekatan sekali. It's a do or die moment, do or die situation. Gak ada lagi yang harus mereka lakukan. Mereka harus fight untuk bisa masuk ke dalam zona. Kembalilah ini dia yang akan terjadi karena DK sudah dipaksa bergerak. Mereka pun harus nabrak. Yang ditabrak adalah Ruh. Tembakan dilakukan Ruh, menyambut dengan sebuah peluru. 1 peluru saja cukup untuk bisa mendapatkan pemain dari DK. Bahkan N sudah mulai terjadi di sana. Ada beberapa peluru yang disiapkan. Tapi kita menuju ke arah Fabian dengan sebuah UMP-nya 35 peluru. Akan menghujam tubuh dari Pasher. Tapi saat Pasher melakukan tembakan, pasti Fabian tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan sudah dimulai. Inilah dia Fabian berlari-lari. Dia mencari cover, tapi di manakah tempat bersembunyi karena Default mengejar dari belakang dan selesai sudah DK di sana. Seperti yang dikatakan oleh Zuxi, Ruh berhasil naik dengan begitu cepat menuju ke peringkat ke-6, tapi ini baru match yang pertama. Begitu cepat di Plaskia, dikuliti, dipretelin oleh pemain-pemain Ruh.
Rook seakan-akan kesurupan Rook. Gue nggak tahu apa yang terjadi atau setup apa yang mereka lakukan tadi. Nggak terlalu kelihatan jelas karena begitu cepat kejadiannya dan bahkan dari Diplaskia seperti tidak terlalu aware dengan keberadaan positioning dari Rook itu sendiri. Dan memang berhasil sudah dilalui, bergeser menuju ke arah Quest dan juga Influence Rage. Chaoski bakal berusaha untuk mengkontes pemain-pemain yang berada di dalam rumah. Masih dimainin saja, tarik ulur moment, tarik ulur situation. Chaoski belum langsung masuk, tapi nampaknya di area yang berbeda Satarless berhasil untuk menemukan satu pemain bernama Dep. Bakal berlanjut kembali Federal, mengkuliti kembali, mempretelin kembali satu persatu pemain Influence Rage. Hanya saat Federal saja yang tersisa di bagian luar sana. Dicari dan what? Federal, what a play. Kita bakal langsung bergeser menuju ke PJP melawan Bigetron. Inilah dia fight yang dari tadi sudah di setup, akhirnya dimulai juga. Mau tidak mau kita harus melihat beberapa detik lagi, beberapa menit lagi baku tembak akan terjadi. Dan siapa yang akan menjadi pemenang kemungkinan besar dia yang akan bisa mendapatkan WCD karena ini adalah tempat yang sangat-sangat nyaman. Zuxi menyiapkan sebuah utility akan dilontarkan. Selesaikah sudah ternyata satu persatu pemain-pemain Bigetron hilang dan PJEV yang menang di tempat mereka berada. Defensif berhasil dilakukan oleh Persija EVOS. Sebuah defensive line yang begitu apik ditunjukkan oleh Persija EVOS. Mereka harus melakukan fight dengan cepat karena mereka sadar stage 7 sedang mengecil menuju ke arah stage ke-8. Dalam waktu 25 detik semuanya akan mengecil kembali. Sementara Mad Bulls menggila dia di sana. Banteng Putih sudah mendapatkan unstoppable 10 eliminations. Persija EVOS masih lengkap dengan 4 pemainnya. Mereka mulai bergerak perlahan-lahan tapi pasti. Tapi oh no, Flyki menembak ke arah bagian Red Face down. Akan ada beberapa counter shoot menuju kepada pemain dari Mad Bulls, tapi ada smoke yang menyelimuti, membuat vision dari pemain-pemain Persija EVOS akan sedikit kesulitan dan bahkan split position yang dilakukan oleh seorang Tulika ini begitu berbahaya, Sanskuy. Walaupun ada satu yang down di belakang, tapi kesempatan revive masih sangat menganga, masih sangat terbuka. Smoke juga sudah disiapkan, tapi Tulika tidak ingin melepas tembakannya, terus ditembakkan ke arah yang sama. Dia memprediksi ada pemain PJV di sana dan kita melihat saat ini Misteri sangat disayangkan, dia tuh gagal Misteri untuk mengemban tugas mendapatkan satu jangkar yang dimiliki oleh Mad Bulls. Tulika terdorong oleh Blue Zone, ternyata zona tidak berpihak kepada PJEV. Tempat yang tadi sudah didefensif dengan baik, tidak masuk ke dalam zona, tapi Lynx mengerjakan tugasnya. Lynx juga harus bertahan, tapi tidak bisa bertahan karena Blue Zone ikut campur dari fight yang sedang terjadi. Yang enak adalah Influence Rage. Influence Rage mengintai dari bagian kejauhan. Mereka punya rumah, mereka tinggal bersembunyi, lempar batu sembunyi tangan, itulah yang mereka lakukan. Dan Mad Bulls membersihkan pemain-pemain Persija EVOS. Oh no, but itu udah kenyataannya. Nice try untuk mereka semua. Kita bakal fokus dengan 2 tim, 2 melawan 2, posisi yang berimbang untuk Influence Rage dan juga Mad Bulls. Begitu sulit nampaknya. Semua granat dilontarkan, belum ada yang connect sama sekali. Ada smoke yang menyelimuti, membatasi vision. Belum ada impact dari granat yang dilontarkan oleh seorang Tulika, tapi Molotovnya membakar badan Chaoski. Chaoski memaksakan keadaan, dimajuin saja. Sebuah kepercayaan diri tingkat tinggi ditunjukkan oleh seorang Chaoski. Berdansa di bagian belakang, digocek kembali, tapi Chaoski tergocek. Hanya menyisakan seorang Federal saja. 1 melawan 2, tapi dua-duanya low. Apakah bisa Federal dengan full health? Tapi ternyata tidak bisa karena Derek mengamuk di sini dan Mad Bulls menggila. Banteng Putih menyeruduk siapapun yang ada di sana. Winner chicken dinner untuk Mad Bulls. Sebuah banteng yang sangat-sangat jahat terjadi. Semuanya diseruduk, semuanya selesai. PJEV Influence Rage yang kita kira akan mendapatkan WCD ternyata dipatahkan oleh tanduk banteng yang satu ini. Kita langsung saja lemparkan pada analis dan juga host kita, silakan. What is happening?